Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Puji syukur kita boleh naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena sampai dengan saat ini kita masih ada, walaupun dalam kondisi seperti yang boleh kita rasakan saat ini, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita percaya bahwa di setiap musim yang sudah boleh kita lewati, Tuhan selalu ada bersama dengan hidup saya dan hidup saudara. Tetap semangat. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Angkat suaramu, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
bersyukur kepada Tuhan. Kami datang kepadamu berterima kasih. Sungguh anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Setiap musim boleh kami lewati, tetapi kami sungguh merasakan Engkau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, hingga terbukti saat ini Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk kami mau beribadah kepada Tuhan pada saat ini Tuhan. Sehingga kami mohon kiranya Tuhan mari hadir bersama dengan kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya puji-pujian kami, penyembahan kami, bahkan firman yang akan kami dengarkan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami dengan segala ucapan dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah boleh berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kuasa yang bisa menyembuhkan, ada kuasa yang bisa menyelamatkan. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah
Puji Tuhan. Kita sudah disediakan dengan puji-pujian. Tiba saatnya kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran kita untuk kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah
kehausan yang haus. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau akan mengubah setiap hati kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, berbicaralah Engkau bagi kami dengan bahasa yang paling gampang kami pahami, sehingga kami mampu dimengerti oleh firman Tuhan. Kami mampu memahami apa yang menjadi maksud Tuhan hari ini buat kami. Biarlah wibawa dan otoritas-Mu ada bersama kami dengan semuanya. Kami percaya Bapa, ketika kami belajar mendengar firman-Mu, kami pasti dapat sesuatu yang baru daripada-Mu. Kau tidak akan pernah membiarkan kami datang ke tempat ini berlalu begitu saja. Tapi kami akan pulang dari tempat ini, dari rumah kami masing-masing. Kami bisa mendapatkan berkat kekuatan yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, luar biasa hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Ini merupakan minggu kedua di bulan Mei. Masih dengan tema kita yang di bulan Mei, kolaborasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih bersyukur kalau hari ini masih bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga. Amin. Karena ini merupakan anugerah yang besar dari Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, tapi saya percaya tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Amin. Tidak mengurangi rasa penghargaan kita kepada Tuhan. Kesungguhan hati kita sama ketika kita berada di gereja maupun kita berada di rumah. Ibadah yang sejati akan terlihat bagaimana sikap dia ketika dia beribadah di gereja maupun di rumah. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dimanapun dia beribadah, hatinya akan tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di bulan Mei ini adalah tema yang tidak familiar. Kolaborasi. Sesuatu yang jarang sekali dibicarakan di gereja-gereja. Tapi kita bersyukur gereja kita membuat tema kolaborasi. Saya mau memberikan pembelajaran buat kita hari ini. Apa itu kolaborasi? Mengapa kita perlu kolaborasi? Dan bagaimana supaya kita bisa berkolaborasi dengan baik? Dan apa manfaatnya? Apa yang kita dapat kalau kita bisa hidup berkolaborasi? Kita harus tahu dulu artinya kolaborasi apa. Kalau enggak nanti kita bingung. Iku firmane kolaborasi apa yo? Artinya apa yo? Supaya enggak bingung-bingung ya, saya akan tetap menjelaskan nanti. Supaya kita diberkati oleh Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita belajar dengan firman Tuhan, saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita flashback kembali kepada kitab Kejadian, di sana dicatat bahwa ketika Allah menciptakan Adam dengan segala kebutuhannya, dengan segala sesuatu yang ada di Taman Eden saat itu, ternyata Adam nggak bisa hidup sendiri. Dia melihat sekelilingnya segala sesuatunya terpenuhi, tapi ternyata dia tidak bisa hidup sendiri. Akhirnya Allah melihatnya. Allah berinisiatif. Dia kreatif, Allah yang kreatif. Dia menciptakan Hawa untuk menjadi pendamping hidupnya. Saya mau katakan, melalui hal ini kita tahu bahwa setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Benar? Kita buka Alkitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini dua hamba Tuhan yang besar, Apolos dan Paulus. Paulus tugasnya menanam, Apolos tugasnya menyiram. Dua orang menunjukkan sebuah kolaborasi. Ada sebuah kerjasama yang baik antara Paulus dengan Apolos. Mereka tidak merasa bahwa aku adalah hamba Tuhan yang tanam. Kalau aku yang tanam, maka aku juga yang tuai. Tidak seperti itu. Tapi dia tahu bahwa mereka adalah rekan sekerja. Makanya bagi Paulus, sekalipun dia sebagai penanam, Apolos sebagai penyiram. Tapi ingat endingnya, Allah yang memberi pertumbuhan.
Tuhan. Jadi ini sebuah kolaborasi. Saudara-saudara, setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Tetapi saya mau katakan, jangan heran masa-masa sekarang orang mulai hidup secara individual. Ada orang yang suka hidupnya menyendiri. Ada orang yang seolah-olah dia tidak butuh orang lain. Ada enggak? Ada. Merasa hidup sendiri bisa. Tanpa siapa-siapa saya bisa hidup di dunia ini. Saya mau katakan, dari natur yang dari sana, Tuhan sudah menciptakan barang manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Karena itu kita harus saling membutuhkan. Tema bulan ini adalah kolaborasi. Apa arti kolaborasi? Kolaborasi itu adalah suatu kegiatan kerjasama dari beberapa orang untuk menghasilkan pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang lebih baik lagi. Kalau minggu yang lalu Pak Gembala mengatakan bahwa kolaborasi itu bisa mempercepat sebuah keberhasilan, bisa mempercepat sebuah pelayanan, bisa membuat kesuksesan itu lebih cepat kita dapat. Itu kolaborasi. Lebih enak gampang kerja sendiri apa kerja bersama-sama? Kerja sama-sama. Ini minggu yang luar biasa. Kita punya tema kolaborasi, supaya kita tahu apa itu kerjasama, apa itu kegiatan bersama. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kita harus mengetahui dulu bagaimana caranya supaya kita bisa berkolaborasi dengan baik. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Bekerja sama dalam pelayanan, bekerja sama dalam rumah tangga, bekerja sama dalam pekerjaan, bekerja sama di dalam sekolah. Kita butuh bekerja sama dengan orang lain. Karena bekerja sama itu jauh lebih cepat hasilnya kita dapat daripada kerja sendiri. Ada 3 hal yang pertama yang perlu kita ketahui supaya kita bisa mendapatkan yang lebih cepat lagi, lebih baik. Yang pertama adalah konsolidasi. Konsolidasi ini adalah sebuah tindakan untuk memperteguh atau memperkuat persatuan. Jadi untuk kita bisa berkolaborasi dengan baik, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah kita harus tahu konsolidasi. Konsolidasi ini adalah supaya kita tuh lebih cepat ya, kita bisa memperteguh, memperkuat sebuah persatuan, supaya tidak terjadi perpecahan. Kita punya tugas, setiap manusia, setiap orang harusnya punya tugas, yaitu memberi pengaruh yang baik. Ini tugas kita. Kalau semua orang tahu bahwa dia punya tugas untuk memberi pengaruh yang baik, seluruh dunia ini akan lebih cepat berhasil. Amin. Masalahnya ada orang-orang yang lebih suka melihat orang susah daripada melihat orang senang. Seperti ada pepatah mengatakan, bagaimana? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu dunia sekarang seperti itu. Dan kita nggak bisa menutup mata untuk hal itu. Itu yang terjadi. Realitanya begitu. Kalau zaman dulu orang lebih suka melihat orang senang. Nek tuku mobil anyar, yo baca aneh, ikut senang. Kalau enggak setidaknya, yo situ beli mobil baru. Nanti satu saat saya juga pasti punya. Tuhan tolong. Sesuatu yang positif. Memberi pengaruh sesuatu yang positif. Zaman sekarang nggak bisa seperti itu. Nek tonggolnya tuku mobil apa tuku sepeda motor lah paling nyicil. Saudara-saudara yang kekasih, kita nggak ikut nyicil, tapi ngenyek, tidak memberi pengaruh yang baik. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain? Kalau kita memberi pengaruh yang jelek, harus memberi pengaruh yang baik. Lah ngopo kita ribut dengan orang lain? Sing kredit yang kredit ya tetonggone, sing nyicil yo tetonggone, nggak melu nyicil kok. Nikmati aja. Kita bersyukur loh kalau kita masih diberi karunia untuk menikmati. Amin. Masih bisa karunia menikmati. Ya, nggak punya Pajero, iso numpak Pajero. Ya toh? Saudara di sini punya Cherry nggak? Nggak punya toh? Tapi bisa numpak Cherry ya? Itu panas jero.
cherry, pajero, panas nih jero, karena AC ini nggak ono. Kita bisa nikmati, saudara. Mobil apa sih nggak bisa dinikmatin? Fortuner iso, duwe, orang duwe, tapi iso nikmati. Nah itu loh. Jadi kalau kita bisa memberi pengaruh yang baik, kenapa tidak? Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, supaya kita bisa berkolaborasi dengan baik, kita harus punya yang namanya konsolidasi. Pribadi yang bisa berpengaruh yang baik buat orang lain. Kita buka coba dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-28. Iya. Saudara-saudara, ini sebuah kisah sejarah ketika Musa ingin menduduki tanah Kanaan, dia mengutus 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel itu, ada 2 suku yang luar biasa memberi pengaruh, yaitu suku Yehuda dan suku Efraim. Suku Yehuda itu ada Kaleb. Suku Efraim di sana ada siapa? Yosua. Saudara-saudara yang kekasih, tapi dari sekian banyak orang yang pergi ke sana, ada juga yang pulang tidak membawa kabar berita baik. Mereka memberikan pengaruh yang jahat. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Ketika yang 12 orang itu pulang, yang 10 orang itu mengatakan seperti dalam kitab Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Lanjut. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar apa? Kabar busuk. Saudara tahu kabar busuk? Kabar busuk itu adalah sebuah pengaruh yang tidak baik. Mereka menyampaikan kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Orang yang memberi pengaruh yang baik tidak akan berkata seperti ini. Kami melihat diri kami seperti belalang, mereka seperti raksasa, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara, kalau kita mendengar perkataan yang seperti ini, saya percaya yang ada apa? Kecut. Hatinya kecut, takut. Tapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Setelah bangsa dari 12 orang tadi pulang, 10 orang mengatakan seperti ini, tapi ada 2 orang yang memberikan pengaruh yang baik. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Itu pengaruh yang baik. Sekalipun sebenarnya mereka melihat hal seperti itu, tapi Kaleb dan Yosua tahu dengan siapa dia berjalan. Amin. Dia tahu dia punya Allah yang besar. Itu sebabnya dia memberikan pengaruh yang baik. Dalam sebuah kolaborasi harus seperti itu, memberi pengaruh yang baik, menyampaikan sebuah perkataan yang membangun, menyampaikan sesuatu yang mendorong dan membangunkan orang lain. Dalam sebuah kolaborasi, dalam sebuah kerjasama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan supaya kita bisa memperkuat dan memperteguh sebuah persatuan, di sana harus ada yang namanya kerendahan hati. Dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk kita bisa memperkuat orang lain. Karena hanya orang-orang yang bisa merendahkan diri, yang merendahkan hati, yang bisa kerjasama dengan orang lain. Artinya bahwa orang sombong itu nggak bisa kerjasama dengan orang lain. Orang sombong nggak akan pernah bisa bekerja dengan baik dengan orang lain. Dia akan merasa dirinya bisa. Firman Tuhan mencatat dalam kitab Filipi ayat pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Perhatikan ayatnya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia,
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sebuah kolaborasi bisa terjadi kalau satu dengan yang lain itu saling merendahkan hati. Amin. Menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Membuang ego. Saudara-saudara yang kasih, ego ini berat loh ya. Masing-masing suku punya ego. Orang Batak bilang, wah kita paling keras suaranya, hatinya selembut salju. Kalau nyanyi perhatikan orang Batak. Orang Batak kalau nyanyi suaranya yang keras, tapi nyanyinya lagu-lagu melo. Ya. Air pesan matanya seperti itu. Beda. Orang Jawa lemah gemulai. Bahasanya juga lemah gemulai. Beda dengan orang Ambon. Apa? Berani sama beta? Keras di luar. Hatinya juga lembut. Tariannya aja ada bayangan tariannya begini. Tapi keras tariannya begini-begini. Saya juga baru tahu ternyata tarian Ambon itu bukan seperti tarian orang Batak. Bukan. Tariannya seperti orang Jawa juga. Nah, masing-masing kita punya ego, ya. Suku satu dengan suku lainnya punya ego masing-masing. Apalagi kita dibentuk dengan keluarga yang keras, itu egonya lebih keras lagi. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya? Yang namanya ego itu harus dikesampingkan. Amin. Itu harus dikesampingkan. Harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mau kerjasama ini bisa memaksimalkan yang namanya kelebihan-kelebihannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau kerjasama dengan orang lain, hal yang perlu kita ingat, lihatlah kelebihan orang itu. Amin. Bukan kekurangannya. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Siapapun kita tidak ada yang sempurna. Masing-masing kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Di dalam sebuah kerjasama jangan pernah melihat kekurangan orang itu, tapi lihatlah kelebihan. Kalau kita melihat kelebihan-kelebihan orang itu, kita akan bisa kerjasama. Kita akan bisa kolaborasi dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Upayakan untuk bisa melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Musik tadi bisa indah, alunan nadanya bisa indah. Itu kalau nggak ada kerendahan hati nggak akan terjadi seperti itu. Yang satu main C, yang satu karepku, yang satu karepmu. Jadi Mas Esra, nggak jadi ya. Tapi kalau ada kerendahan hati, main apa bareng kerjasama. Musik itu seperti itu. Nggak akan pernah menjadi musik yang indah, alunan yang indah, nada yang indah kalau satu dengan yang lainnya nggak kerjasama. Itu nggak akan pernah bisa terjadi. Harus ada yang namanya kerendahan hati. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, permainan musik bisa kita rasakan, bisa kita nikmatin, serasa bahwa Tuhan hadir di situ ketika seluruh pemain musik itu ada kerendahan hati. Amin. Saudara akan diberkati, jemaat juga akan diberkati. Kita mungkin pernah merasakan dalam sebuah ibadah, kok rasanya gersang ya, nggak dapat apa-apa ya. Itu perlu koreksi diri. Tapi ketika kita rasakan wena ere, walaupun kemampuan kita satu dengan yang lainnya tidak seberapa, tidak seperti yang di luar-luar sana, tapi kita belajar, ketika kita belajar bermain dengan hati, pelayanan dengan hati, kerendahan hati, ada kerjasama. Ini kelebihanku, ini kelebihanmu, ini kelebihanmu, dijadikan satu kelebihan demi kelebihan. Di sana akan terjadi sebuah kolaborasi yang indah. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang kita harus punyai supaya kita bisa berkolaborasi dengan baik, konsolidasi. Menjadi pribadi yang memberi pengaruh yang baik. Amin. Ada amin? Memberi pengaruh yang baik. Yang kedua, supaya kita bisa berkolaborasi dengan baik, yang kedua, sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi itu melakukan kegiatan gabungan. Setiap kelebihan masing-masing digabungkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kita semua punya tujuan. Saya punya tujuan. Yang satu juga punya tujuan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya satu tujuan, maka tujuan yang masing-masing tadi ini, itu kita kesampingkan dulu. Tujuan kita apa? Yang satu tadi ini akan kita capai.
Kita perlu sinergi, itu artinya sinergi. Menggabungkan yang namanya sebuah kelebihan-kelebihan yang kita miliki untuk mencapai sebuah tujuan. Saudara-saudara yang kekasih, kita punya tugas masing-masing. Semua orang punya kapasitas masing-masing, talenta yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mengatakan kamu harus bisa gini, nggak bisa. Semua orang punya talenta masing-masing. Tapi kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu. Jangan kerjakan apa yang menjadi bagian orang lain. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, maksimalkan bagian kita, maksimalkan kelebihan-kelebihan kita, kita akan bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Ada satu ayat mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Satu dengan yang lainnya berbeda. Kalau Mas Immanuel disuruh main drum, saya rasa hancur itu. Lagunya nggak akan jadi indah. Jadi kita punya tugas masing-masing. Karena itu kerjakanlah tugas sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Di dalam kolaborasi, keinginan untuk menonjolkan diri harus dikesampingkan. Kenapa? Karena kalau menonjolkan diri, yang namanya pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, apapun itu ceritanya, nggak akan pernah bisa berhasil. Filipi pasal 2 ayat yang keempat mengatakan seperti ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya apa? Sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Jadi yang namanya menonjolkan diri itu sama dia memikirkan hanya kepentingannya sendiri. Di dalam sebuah kolaborasi, yang namanya menonjolkan diri itu harus dibuang, dikesampingkan. Karena kita punya tujuan yang satu. Bukan tujuan dia, tujuan saya, tujuan kamu, bukan. Tetapi tujuannya hanya satu. Nah, kita harus tahu tujuan kita apa. Saudara-saudara, kalau orang menonjolkan diri, itu biasanya dia akan merasa lebih pintar, ya, merasa lebih baik, merasa lebih cerdas. Saya mau katakan seperti ini. Kalau orang itu merasa, lama-lama rasanya jadi hilang. Ini orang Jawa bilang orang kroso. Mati rasa. Lah merasa lebih, merasa cerdas, merasa baik, pokoknya merosot kabeh, merasa hilang. Ora kerasa. Nek wis ora kerasa, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Matius, coba perhatikan, Matius pasal 5 ayat yang 13. Hambar sudah. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Dibuang, saudara. Nek enggak kerasa maneh. Dalam pelayanan menonjolkan diri itu harus dibuang. Dalam pekerjaan menonjolkan diri harus dibuang. Karena ketika kita menonjolkan diri itu sama dengan kita, ini loh kepentinganku, ini loh aku. Nggak akan pernah terjadi namanya sebuah pelayanan yang berhasil kalau kita menonjolkan diri. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih, kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan untuk kita bisa belajar tentang kolaborasi. Kenapa sih di bulan Mei ini temanya kolaborasi? Bisa jadi Tuhan berbicara kepada Bapak Timotius supaya setiap pelayanan di gereja-gereja itu mengubah cara konsepnya dalam melayani Tuhan, supaya bisa kerjasama. Karena untuk kerjasama itu kadang sesuatu yang susah, ya. Karena masing-masing orang punya ego, masing-masing orang punya karakter, masing-masing orang punya pandangan, masing-masing orang punya suara untuk berbicara. Tapi bagaimana kita bisa menyatukan sesuatu tujuan sehingga apa yang menjadi maksud Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang Tuhan mau yang seperti itu. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, saya percaya bahwa setiap kita akan belajar untuk kita bisa berkolaborasi dalam setiap pelayanan yang ada. Yang ketiga, teamwork. Teamwork ini artinya kerja bersama tim. Kalau mau membangun sebuah tim, bangunlah sebuah tim yang mau kompak dan bekerja sama. Saudara bisa bayangkan ketika saudara buat tim,
tapi tidak ada kekompakan di dalam, jalan nggak? Nggak jalan, saudara. Bisa jalan, tapi apa jalan? Jalan capek. Kita capek, terpaksa. Kita terpaksa jalannya. Mau nyampe ke tujuan itu berat sekali. Karena apa? Karena tidak ada kekompakan. Kita perlu yang namanya teamwork, yaitu kerja bersama dengan tim. Memang tidak gampang untuk kerja bersama dengan tim, karena dalam sebuah tim itu terdiri dari beberapa orang yang punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Makanya kalau mau membangun tim dan membangun tim yang super, saya mau katakan fokuslah pada kelebihan masing-masing pribadi. Amin. Ini akan mengubah cara pandang kita. Ketika kita bersama-sama bekerja dalam sebuah tim, ini akan mengubah hidup kita. Kita mulai belajar, oh ya ternyata untuk bisa melayani dengan benar itu harus ada yang namanya teamwork, harus ada yang namanya sebuah kerjasama. Saudara-saudara yang kasih, dalam rumah tangga kita juga merupakan sebuah tim. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Kita ini adalah tim, ya. Tim pelayanan di dalam gereja, tim di dalam rumah tangga, tim dalam pekerjaan. Saudara-saudara bisa bayangkan ketika kita dalam sebuah rumah tangga, dalam keluarga, yang bekerja cuma ibu toh, bagaimana? Bisa bayangkan, saya nyuci piring ibu, saya nyuci kain ibu, saya masak ibu, saya nyapu halaman ibu, saya nyapu rumah ibu, pokoknya semuanya ibu. Jadi apa? Jadi remak. Hah? Kelengar. Kita punya tim, kita punya suami, kita punya anak, kita punya mungkin orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Kita harus bisa kerja tim, kerjasama. Dibutuhkan yang namanya teamwork. Mulai membekali seluruh keluarga kita dengan sebuah kerja tim. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau katakan bahwa pelayanan live streaming ini adalah pelayanan yang memakan waktu yang sangat panjang, dan itu menyita waktu yang begitu banyak, menyita tenaga juga yang luar biasa, ya. Dan bukan hanya seperti itu, secara finansial juga lebih banyak keluarnya daripada yang biasa. Benar nggak? Iya toh? Kita berangkat dari Cermai jam 8 pagi. Lalu kita mulai di sini persiapan jam 9:30, 10. Kita bisa selesai sampai jam 12 sampai jam 1. Saya mau katakan live streaming itu memakan waktu yang cukup panjang sekali. Di sini kita belajar, amin. Belajar kerjasama satu dengan yang lainnya. Ini teamwork. Makanya saya katakan seperti ini, dalam sebuah live streaming ketika WL maju ke depan, singer juga ada di depan, pemain musik ada di depan semuanya, lalu mereka mengatakan haleluya. Saudara yang kasih, kalau yang di depan, kalau yang di bangku-bangku tidak ada respon, diam saja, cuek aja, itu kan bukan pelayanan saya kan nanti waktunya khotbah. Saudara bisa bayangkan, yang namanya kerja paksa itu akan terjadi. Haleluya, yang sana tenang, wae, gak ada respon. Saudara yang kasih, itu bukan kerja tim. Yang namanya kerja tim, ketika mereka mengangkat pujian, bermain musik, kita yang ada di bangku-bangku, kita yang ada di rumah-rumah, semuanya juga harus semangat. Sama setelah yang namanya WL singer turun bersama dengan pemain musik, lalu pengkhotbah maju ke depan. Saudara-saudara yang kasih, bukan berarti yang pemusik dan singer dan lain sebagainya, wes selesai tugasku, wes tak metu sik wae. Saudara, tidak seperti itu. Yang namanya kerja bersama tim, kita bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah pelayanan supaya pelayanan itu bisa berhasil. Amin. Pelayanan yang berhasil itu adalah pelayanan yang bisa memberkati orang lain. Karena kita bukan pelayanan hanya untuk di gereja kita saat ini. Live streaming ini kita pelayanan kepada semua orang. Dari mulai Sumatera sampai ke Depok, Kalimantan, ke Rote, ke Papua, ke Tanjung Morawa, dan semakin banyak orang yang memberitahukan kepada kita kalau mereka mengikuti ibadah live streaming kita. Jadi saudara-saudara yang kasih, ini cukup menguras tenaga. Tapi saya percaya ketika kita mau bekerja sama dengan teamwork yang ada, pelayanan kita akan memberkati orang lain. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, butuh yang namanya sebuah kerendahan hati. Dan sebagai warga kerajaan Allah, kita harus bisa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Saya percaya ketika kita ada di tempat ini, kita sudah belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama. Amin. Sebenarnya kalau dibilang mau ikut live streaming, aduh rasanya itu, waktunya itu cukup panjang. Kalau saya tanya sekarang, lebih enak pelayanan live streaming atau pelayanan biasanya? Pelayanan biasanya 2 jam selesai metu, wis tekan oma.
Pelayanan live streaming, saudara berangkat jam 8, persiapan sampai jam setengah 10, lalu mulai ibadah, belum selesai, ngulang lagi, lalu sampai di rumah diedit lagi. Berapa hari? Banyak. Enak yang tinggal nikmati. Haleluya. Yang di rumah-rumah katakan amin. Satu saat yang di rumah-rumah juga harus ikut, biar tahu rasanya bagaimana live streaming ya. Itu baru tahu, oh ternyata luar biasa. Tapi saya percaya setiap hati yang sudah bersedia untuk melakukan pelayanan ini, Tuhan tidak akan pernah sia-siakan semua segala usaha. Amin. Kita belajar untuk kita tetap kerja bersama-sama dengan tim. Saudara-saudara yang kekasih, kunci kesuksesan dalam sebuah tim itu adalah kerja sama. Amin. Adanya kerja sama, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Itu yang perlu kita tahu. Saudara-saudara, kalau ditanya ada enggak ya tantangan kolaborasi? Ada. Wah, banyak saudara. Kalau kita tanya tantangan untuk orang-orang yang mau kerjasama itu Allah paling sedikit. Enggak, banyak saudara. Lebih banyak. Jangankan masalah hal-hal yang penting, hal yang enggak penting. Contoh, besok dress code-nya ini ya. Wah, itu rame se-Indonesia. Wah, kok dress code-nya kayak gini, aku enggak seneng iki, aku yang model iki. Waduh. Itu sebuah tim itu seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa, oh ya ini bukan untuk saya, tapi untuk kepentingan bersama. Itu luar biasanya seperti itu kalau kita bisa merendahkan hati. Cuma satu kuncinya, ada sebuah kerendahan hati. Kalau ada kerendahan hati, semua tim bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau merasa, nggak mau saya, egonya kuat, waduh nggak akan pernah bisa berhasil. Tim itu nggak akan pernah bisa kompak. Makanya kita belajar supaya kita menjadi tim yang kompak. Amin. Ada satu kisah di Alkitab yang bisa menjadi sebuah contoh buat kita dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita akan perhatikan ayat ini. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh berapa orang? Berapa orang? 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini sebuah kisah yang sudah kita pahami sekali bagaimana ketika ada orang lumpuh dan tidak bisa berjalan ya. Mereka mendengar bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, ada 4 orang yang berinisiatif. Mereka berinisiatif ini orang harus sembuh. Akhirnya mereka bawa. Saudara-saudara yang kasih, ketika mereka bawa ternyata mereka terhalang oleh kerumunan orang yang begitu banyak. Itu tantangan pertama. Benar? Kerumunan orang banyak. Mereka melihat, wah orang banyak. Apa yang harus kita lakukan? Muncullah ide kreatif. Mereka berpikir, ini orang harus kita bawa naik ke atas. Rumah di Israel beda dengan rumah kita di Indonesia. Rumah-rumah di Israel memang dia punya atap yang terbuka ke langit. Maksudnya dia terbuka ada ke sana, memang ada penutupnya. Itu bisa dibuka. Tapi saudara bisa bayangkan membuka atap rumah orang lain. Iya? Lah, membuka atap rumah orang lain. Tapi mereka beride yang kreatif. Mereka gotong bersama dengan tilamnya. Mereka bawa orang itu naik ke atas. Lalu mereka turunkan bersama-sama. Saudara tahu apakah pada waktu mereka mau membawa ke atas 4 orang ini enggak berbeda-beda pendapat? Pasti. Itu enggak langsung bisa terjadi naik, saudara. Saudara bisa bayangkan, posisikan dirimu pada waktu itu. Ayo kita bawa ke atas, kita turunkan dari atas, dari atap rumah orang itu. Yang satu ngomong, hah? Bongkar atap rumah orang? Terus memperbaikinya lagi gimana? Itu perlu proses. Kita harus ganti lagi. Yang satu ngomong, susah. Pakai tilam bawa orang itu naik ke atas. Pakai tali nurunkannya supaya pas di depan Tuhan Yesus. Bayangkan, untuk nepakno, apa ya nepakno ya? Ngepaskan. Nah, untuk ngepaskan di depannya Tuhan Yesus itu gak gampang loh. Ketika mereka menurunkan tali dengan orang yang ada di tilam tadi, itu pas di depan Yesus. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan gak mungkin. Saudara yang kekasih, itu kerjasama yang luar biasa. 4 orang tadi berpikir bagaimana dia bisa melihat orang yang lumpuh tadi bisa sembuh. Saudara-saudara yang kasih, dari beberapa orang itu pasti ada yang pesimis untuk hal seperti itu. Itu tantangan kolaborasi ya seperti itu. Jadi jangan dikira ketika kita mau kerjasama dengan orang lain tinggal enak, tinggal jadi. Tidak.
pasti ada tantangan. Tapi bagaimana kita bisa tetap maju? Ketika kita tetap mau maju, akan muncul ide-ide yang kreatif. Amin. Tuhan akan buka jalan buat kita. Akhirnya apa? Orang itu mengalami kesembuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan, kita mengatakan juga hal yang sama. Susah Tuhan. Waduh Tuhan, ini ada hambatan Tuhan. Sama seperti yang beberapa orang dari 4 orang tadi itu. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di tempat ini, kalau kita terus maju bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan buat kita. Amin. Yang penting harus ada usaha. Harus ada usaha untuk kita bisa bekerja sama. Makanya jangan jadi pribadi yang kaku. Nek pribadi yang kaku itu tekuk aneh itu angel. Nek ditekuk jadinya patah. Jadilah pribadi yang fleksibel, yang gampang. Artinya gini, bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Ada orang yang mengatakan nek aku wis ngene ya ngene wae pokoknya. Enggak iso. Ya aku pokoknya ya iso ngene, enggak iso, saudara yang kasih. Yang namanya untuk sebuah kepentingan bersama, kita harus belajar untuk bisa menyesuaikan dengan orang lain. Itu baru namanya kerjasama. Sekalipun kita punya kemampuan lebih dari orang-orang di sekitar kita, kita kita jangan merasa bahwa diriku lebih dari mereka. Aku lebih bisa, ya harusnya mereka mengikuti saya. Tidak seperti itu. Kerja tim tidak begitu. Kerja tim itu ketika kita punya kelebihan, mungkin kita lebih dari orang-orang di sekitar kita. Tapi ingat, orang-orang di sekitar kita juga punya kelebihan. Sekalipun mungkin teman-teman kita 1 trip, kita 2 trip, yang lain 3 trip, yang lain 4 trip. Yang penting setiap orang punya kelebihan. Saudara-saudara, Tuhan melihat hati kita loh. Amin. Dalam sebuah kerjasama Tuhan hanya melihat hati kita yang mau bekerja sama dengan orang lain. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi yang dewasa itu adalah pribadi yang bisa menerima masukan dalam sebuah kerjasama, bisa menerima nasihat. Ketika dikuatkan kita bisa menerimanya, ketika kita ditegur kita bisa menerimanya, ketika kita diberikan dorongan kita bisa menerimanya. Segala sesuatunya kalau dinilai dari sisi yang baik, mendatangkan kebaikan, kita pasti bisa menerimanya. Amin. Kerjasama dalam sebuah tim itu harus seperti itu. Kalau di dalam tim ketika kita diberikan masukan kita tidak terima, nggak akan pernah bisa berjalan dalam tim itu. Makanya carilah tim yang mau kompak. Amin. Carilah tim yang mau kompak. Dalam keluarga juga kita punya tim yang luar biasa. Ada anak, ada suami, ya kan? Itu tim kerja yang Tuhan kasih buat kita. Kita harus berhasil dulu dalam tim keluarga. Kalau kita sudah berhasil dalam tim keluarga, kita bisa juga keluar, ya, membuat tim yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ini bukan secara kebetulan tema kita dalam bulan ini tentang kolaborasi, tapi ini untuk memperbaiki setiap keluarga kita, memperbaiki setiap pelayanan kita, ya. Dan yang namanya kolaborasi itu punya nilai-nilai kerajaan Allah. Kita belajar nilai-nilai kerajaan Allah itu akan membuat kita lebih baik lagi. Amin. Kita akan menikmati yang namanya sebuah berkat yang dari Tuhan ketika kita bisa belajar bekerja sama dengan orang lain. Hanya orang-orang yang dewasa lah yang akan mampu hidup berkolaborasi. Karena dalam kolaborasi itu ada standar yang harus kita jalani. Kalau orang itu tidak dewasa, dia nggak akan mampu untuk menjalani yang namanya kolaborasi. Jadi ingat, hanya orang-orang yang dewasa yang bisa hidupnya berkolaborasi dengan orang lain. Amin. Nah terus saya gimana? Evaluasi diri masing-masing. Kira-kira saya ini sudah bisa tidak berkolaborasi dengan orang lain? Kalau merasa belum, masih merasa akunya lebih besar, ini waktunya untuk kita mengevaluasi diri lagi. Terus evaluasi diri, belajar lagi, supaya kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena ketika kita belajar bekerja sama dengan orang lain, itu ada upahnya loh, yang nggak main-main. Bukan hanya upah sesaat saja kita terima, tapi upah berbicara tentang sebuah kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hal yang paling penting adalah kesampingkan yang namanya ego. Fokus kepada tujuan. Karena ketika kita fokus kepada tujuan, tahu apa yang menjadi tujuan, kita pasti bisa bekerja sama. Amin. Kita pasti bisa berkolaborasi. Karena tujuan kita adalah untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita. Yang Tuhan mau melalui hidup kita ini, orang bisa melihat Tuhan. Amin.
Bukan waktunya lagi saudara PI ketuk pintu, ayo percaya Yesus, bertobat, saudara didor. Itu nggak waktunya lagi. Tapi waktunya adalah menyatakan Kristus dalam hidup kita. Orang lain bisa lihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Hanya itu saja. Dalam sebuah kerjasama, itu hal yang paling gampang. Contoh, kerja di kampung, itu kerjasama. Kalau memang kita punya waktu, punya kesempatan, kenapa tidak? Kita bisa bekerja sama membersihkan kampung di mana kita tinggal. Sehingga bisa melihat, orang lain bisa melihat, oh ya orang itu ternyata bisa kerjasama. Nah itu yang Tuhan mau. Ada kan orang-orang Kristen yang eksklusif? Ada saudara. Ah ngapain saya ikut kerjasama sama orang-orang gitu? Nggak level. Nggak level. Bukan levelku. Saudara yang kasih, itu bukan waktunya lagi. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu, harus belajar untuk kita bisa berkolaborasi dimanapun kita ada, di kampung, di gereja, di keluarga, di sekolah, di pekerjaan, semua tempat kita bisa buat kolaborasi. Amin. Sehingga melalui kedekatan kita kepada orang lain, kerjasama kita dengan orang lain, orang itu akan bisa melihat, tuh loh, anak Tuhan berbeda. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau katakan buat kita yang saat ini sedang beribadah di rumah-rumah, dimanapun saudara berada, dari mulai barat sampai yang ke timur, semakin besar tujuan keluargamu, tujuan pelayananmu, tujuan pekerjaanmu, tujuan bisnismu, maka akan semakin sulit tantangannya. Tapi pesan firman Tuhan, tetaplah maju bersama dengan Tuhan. Bangunlah tim yang punya kualitas, tim yang semakin kuat, berkolaborasi satu dengan yang lainnya, bisa kerjasama. Nggak akan mungkin tidak bisa terselesaikan. Semuanya akan bisa terselesaikan ketika kita bersama dengan Tuhan. Makanya dibutuhkan sebuah kualitas tim yang kuat buat kita semuanya. Bentuklah anak-anak kita menjadi tim yang kuat, tim yang solid dalam mengerjakan apapun. Karena ketika kita mengajari anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang solid, yang kuat di dalam keluarga, di kemudian hari dia pun akan mampu menjadi pribadi yang kuat dengan segala tantangan yang ada. Itu generasi iman kita. Kita jangan hanya mewariskan kepada mereka harta kita, tapi wariskanlah sebuah generasi iman di mana mereka bisa beradaptasi, mereka bisa menyesuaikan diri di mana mereka ada, dan hidup anak-anak kita bisa menjadi berkat. Amin. Saya mau simpulkan hari ini, saudara-saudara yang kekasih, kerjasama itu berarti di dalamnya kita harus saling menguatkan. Amin. Di dalam kerjasama kita harus saling mengingatkan. Amin. Karena kita punya satu tujuan, untuk kebaikan. Itulah yang namanya iman kolaboratif. Harus ada saling menguatkan, saling mengingatkan di dalam sebuah kolaborasi. Saudara-saudara, orang yang bisa berkolaborasi berarti di dalamnya ada kerukunan. Kalau tidak ada kerukunan, kolaborasi nggak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Hanya karena ada kerukunan, kesehatian, maka kolaborasi bisa berjalan dengan baik. Berapa banyak di antara kita yang hari ini mau hidupnya berkolaborasi bersama dengan keluarga? Amin. Ayo kita bangun keluarga kita dengan sebuah kolaborasi, kerjasama dalam segala hal, dalam pelayanan kolaborasi. Satu kuncinya, rendahkan hati, karena hati kita ini yang dinilai oleh Tuhan dalam melakukan hal apa saja. Ketika ada kerjasama, segala persoalan apapun bisa kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan yang pasti, saya mau tutup seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gembala, bahwa kolaborasi itu mempercepat kesuksesan dan keberhasilan sesuatu. Amin. Kalau saudara mau keluargamu berhasil, berkolaborasilah. Saudara mau pelayanan berhasil, berkolaborasilah. Saudara mau pekerjaanmu berhasil, berkolaborasilah. Kerjasama bersama dengan tim itu lebih cepat. Amin. Itu lebih cepat dan kita akan dapatkan. Di dalam kolaborasi pasti ada kerukunan. Kalau nggak rukun, orang itu nggak bisa kerjasama, pasti. Ya toh? Hanya orang-orang yang rukunlah yang bisa berkolaborasi. Satu ayat lagi, Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini upahnya, sudah saya kasih. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam kerukunan Tuhan akan memerintahkan berkat. Amin. Bukan hidup kita mau cari berkat, tidak. Hidup kita mau cari kerukunan. Amin. Ketika ada kerukunan, maka akan ada berkat Tuhan. Yang kedua, dia mengatakan akan terjadi sebuah kehidupan untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang kehidupan yang kekal. Kita akan dapatkan yang namanya hidup kekal bersama dengan Tuhan. Percaya masuk surga, ya. Tapi buah dari percaya itu harus ada, yaitu hidup kita. Bukan hanya aku percaya Yesus langsung masuk surga, enak men. Tapi harus ada yang namanya buah dari percaya kita kepada Tuhan. Makanya percaya itu nggak main-main. Percaya itu harus sungguh-sungguh. Nah, percaya setengah-setengah, dimuntahkan, dibuang. Percaya yang sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ada dua berkat yang kita terima ketika kita mau berkolaborasi dengan orang lain. Ya, berkolaborasi itu ada kerukunan. Di sana pasti ada yang namanya satu dengan yang lain saling memperhatikan. Berkat akan diperintahkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Berkat akan diperintahkan Tuhan dalam pelayanan kita. Berkat akan diperintahkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Berkat akan dilimpahkan di dalam pendidikan kita. Dan yang terakhir, kehidupan untuk selama-lamanya. Itu berkat yang tidak ada duanya, saudara. Nggak akan pernah bisa didapatkan oleh orang yang tidak mengenal Kristus. Hanya orang-orang yang mengenal Kristus yang akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Saya percaya setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, ya, sekalipun secara live streaming, saudara akan memiliki cara pandang yang berubah. Saya harus menjadikan keluarga saya memiliki sebuah kolaborasi, sehingga apa yang menjadi tujuan keluarga itu lebih cepat. Amin. Lebih cepat. Segala sesuatunya, kesuksesan akan lebih cepat kita dapat. Dan saya percaya kita akan mengubah hati kita ketika kita belajar, ya, untuk kita menyembah Tuhan bersama dengan tim yang ada, sehingga satu dengan yang lainnya saling merendahkan hati. Karena hanya melalui kerendahan hatilah sebuah kerjasama itu bisa terjadi. Amin. Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Saya mengundang WR pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oh
sungguh-sungguh katakan pujian di hadapan Tuhan. Biarkan Dia yang membentuk bejana hatimu. Terima kasih Bapa. Kami belajar merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Seperti emas yang murni, Engkau yang membentuk setiap bejana hati kami. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membentuk setiap bejana hati kami menjadi seperti emas yang murni. Segala tantangan apapun ketika kamu mau hidup berkolaborasi dengan orang lain, bekerja sama Tuhan dalam sebuah tim, Engkau akan memampukan kami untuk menembus setiap batas yang ada, menembus setiap tantangan yang ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarkan setiap pribadi lepas pribadi bisa memperbaiki setiap pandangan kami. Kami boleh memiliki kerendahan hati, mengesampingkan segala kepentingan kami pribadi, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pendidikan kami pun. Kami mau belajar berkolaborasi di mana Tuhan percayakan kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau akan memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh bekerja sama dengan setiap pribadi yang Tuhan percayakan bagi kami. Ketika kami bisa belajar bekerja sama satu dengan yang lainnya, kami akan terima yang namanya pemerintahan berkat yang daripada-Mu. Engkau akan memerintahkan berkat atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Allah yang baik. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Engkau berotoritas buat kami semuanya. Kembali dari tempat ini, di rumah kami masing-masing pun, kami terutama mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Menjalani sepanjang bulan Mei ini bersama dengan Engkau, bersama dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami pasti mengalami kemenangan. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta sepekan. Sebelum kita mendengarkan warta sepekan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyadari bahwa setiap apa yang kita beri itu adalah berkat yang Tuhan sudah kasih buat kita. Berilah yang terbaik menurut kerelaan hati kita, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Karena persembahan kita akan memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Kalau kami boleh bekerja sepanjang sebulan, bukan semata-mata karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami boleh mendapatkan rezeki yang daripada-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan ini sebagai rasa syukur kami kepada Engkau. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Dimampukan Tuhan terus untuk kami mampu memberi kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Bapa, setiap persembahan yang ada akan dipakai untuk pelayanan di tempat ini, memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan persembahan dijalankan.
pengumuman yang akan kita dengarkan di sepanjang seminggu ini, kita masih tetap ibadah secara live streaming sampai nanti ada himbauan dari pemerintah, kita akan kembali kepada ibadah kita yang seperti biasa. Saya percaya sekalipun ibadah kita secara live streaming, Bapak Ibu yang ada di rumah ya tetap akan diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Ada waktunya kita akan bersama-sama kembali beribadah di sebuah gedung gereja. Ya, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tapi ini tidak mengurangi rasa syukur kita karena kita masih tetap bisa beribadah. Jadi tetap diingat bahwa ibadah kita sepanjang seminggu ini akan tetap diadakan secara live streaming. Terima kasih, itu info kita sepanjang seminggu ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semua berdiri. Angkatlah kedua tanganmu. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menikmati hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menikmati ibadah yang penuh dengan sukacita daripadamu. Terima kasih kalau kami boleh masih mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan Tuhan yang memampukan kami. Kalau hari ini kami masih bisa berdiri semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keberadaan bangsa kami dalam tangan-Mu. Dengan segala permasalahan yang masih ada, kami percaya Engkau sanggup mengendalikannya Tuhan. Tangan-Mu yang ajaib yang akan menghalau segala sesuatunya. Engkau sendiri yang akan mengerjakan bangsa kami ini Tuhan. Tangan-Mu yang ajaib yang akan menolong bangsa ini untuk pulih kembali, sehat kembali, sehingga seluruh rakyat boleh bekerja seperti biasanya. Bapa di surga, belas kasih-Mu yang kami butuhkan. Hanya Engkaulah pengharapan kami buat bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberi hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi, memampukan dia untuk mengambil setiap keputusan dengan hikmatnya Tuhan.
sehingga dia bisa memutuskan segala sesuatunya Bapa untuk kepentingan bersama. Kami percaya perlindungan-Mu ada buat dia. Bapa di surga, kami percayakan Tuhan, setiap mereka yang bekerja di bangsa kami ini, baik tim medis yang ada, beri kekuatan kepada mereka cara pribadi Tuhan, memampukan mereka untuk bekerja dengan maksimal, dengan kesungguhan hati, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, mereka melakukannya untuk Tuhan. Dan kami percaya setiap pengorbanan yang sudah mereka lakukan Tuhan, sekalipun ini demi tugas, tapi mereka akan diberkati oleh Tuhan. Jagai mereka Tuhan, lindungi mereka, perisai-Mu yang akan membentengi mereka, sehingga mereka tetap aman dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka harus berhubungan langsung dengan penderita, tapi kami mau Tuhan hari ini Kau menjaga mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke kami serahkan Tuhan. Engkau menopang kami semua dalam segala apapun yang menjadi pekerjaan kami. Segala usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan berkati. Tuhan sanggup membuka jalan buat kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami masing-masing Bapa. Keluar masuk dalam rumah tangga kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Perisai iman-Mu ada bersama dengan setiap keluarga demi keluarga. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menopang kami Tuhan. Tetap kami tenang dalam situasi yang susah. Tetap kami tenang dalam situasi yang seperti ini Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa buat ibadah yang indah hari ini, semata-mata karena Tuhan baik bagi kami. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Rohul Kudus memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati anak-anakmu, memberkati apa yang dilakukan oleh tanganmu dari mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan Kau-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh Tuhan, Kau hadir dan melawat kami. Tuhan Engkau